Oke, selamat malam Bapak Ibu. Mari berjumpa kembali dengan saya Chandra ya. Nah, ini chart IHSG yang udah kita gambar 2 minggu yang lalu ya, di mana hari ini IHSG itu breakdown dari area setbase-nya ya, yang di 7120 ini. Ya, dia breakdown dengan volume yang dibilang besar enggak, tapi lumayan gitu ya. Dibilang besar enggak, tapi lumayan. So, ini harusnya minggu ini masih koreksi ya, minggu ini masih koreksi. Minggu ini masih koreksi dan ini yang udah saya wanti-wanti atau udah saya infoin ya jauh-jauh hari bahwa IHSG ini harusnya udah waktunya koreksi gitu ya. Kita coba lihat dari sektornya dulu ya. Yang pertama adalah sektor finance ya. Nah, ini sektor finance waktu sebelum libur nih kelihatannya mau lanjut naik lagi ya. Ini kan breakout dari area setbase yang garis biru ya, 1648 sampai dengan 1549 gitu. Nah, ternyata hari ini dia ditutup turun ya, dengan volumenya, lihat ya, volumenya ini tinggi banget. Ya, ini volume transaksinya tinggi di atas rata-rata 20 hari. Artinya apa? Artinya ini masih ada potensi atau kemungkinan besar ini masih ada, bakalan jebol dari area sideways. Nah, kita tahu kalau udah jebol dari area sideways, biasanya turunnya cukup lumayan, ya, cukup lumayan. Biasanya turunnya cukup lumayan. Nah, kalau kita lihat dari per sahamnya, ya, hari ini saham BBCA ya dibuka open gap down, volume transaksinya lihat tinggi sekali ya, volume transaksinya tinggi sekali. Nah, ini bisa jadi BBCA turun lagi ke 7.200-an ya, tapi di sini memang ada area supportnya. Ini ada area support kecil ya, ya ada support kecil, tergantung besok akan seperti apa. Cuman besok sih view saya adalah masih akan turun cukup lumayan, meskipun nggak akan sedalam tadi gitu ya. Tadi itu sebenarnya saya prediksi hari ini bisa turun sampai 5%, tapi ternyata cuma sampai 4,5% doang turunnya ya, indeksnya. Ya, kalau BBCA-nya sih ARB ya. Terus bank-bank yang lain gimana? BBRI juga ARB tadi saya lihat. Ya. BBRI turun dengan volume yang cukup besar. Ya, ini artinya harusnya masih bisa turun lagi. Mungkin di sekitar 43 sampai dengan 4260 ini. Ya. Terus BBNI, oke, BBNI kalau Bapak Ibu masih ingat, saya sempat bilang ya, dari bulan lalu BBNI itu, sorry, dari bulan Maret ya. BBNI itu targetnya 10.000, tapi harga tertingginya itu di tanggal 25 April itu cuma 9.900. Ya. Nah, setelah itu dia nggak mampu naik lagi gitu. Nah, sekarang kayak gimana? Sekarang BBNI kalau ngelihat dari candle hari ini ya, hari Senin. Hari Senin itu ada kemungkinan mantul atau nutup gap kemudian dibanting lagi gitu ya. Lihat hari ini turun, ya ini dari sini ya, turun ya.
Dari tanggal 27 April turun, 28 April turun, 9 Mei turun. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, turunnya ini diikuti dengan kenaikan volume, gitu ya. Turun diikuti dengan kenaikan volume transaksi. Artinya apa? Artinya penjualnya itu makin banyak, gitu. Nah, terus gimana dong? Ya, jadi ada potensi untuk BBNI itu bisa aja balik lagi ke 7 ribuan, ya. Ya, bisa jadi dia balik dulu ke 7 ribuan, baru dia nanti naik lagi, gitu ya. Mandiri, ya, Mandiri hari Kamis ya ini ya. Hari Kamis eh, open gap up, ya, udah gitu hari ini dibalas jadi open gap down. Sorry, gapnya ini dibalas ya, atau ditutup gapnya, ya. Nah, Mandiri pun sama, ya, ada potensi penurunan lanjutan, ya, masih ada potensi penurunan lanjutan. Hari ini juga kalau kita lihat di RTI, asing itu membukukan net sell ya, membukukan net sell. Kalau tadi pagi aja saya lihat udah 1,3. Hari ini net sell 2,6 triliun, ya. Karena tadi pagi saya lihat udah 1,3, sempat 1,5. Nah, closing market di 2,6 triliun. Ya. Kalau asing udah net sell segitu besar, biasanya confirm IHSG akan lanjut turun. Ya. Net sell paling besar di BCA, kedua BRI, ketiga Mandiri untuk bank, keempat adalah BNI. Gitu. Ya. Jadi yang tadi saya bilang kenaikan IHSG yang strong uptrend tadi itu sudah selesai. Sekarang waktunya IHSG mulai sideways. Loh, kok sideways? Katanya tadi koreksi. Nah, ya, kita balik lagi ke chart ya. Oke, tadi kita udah tahu bahwa di sini udah uptrendnya atau strong uptrendnya udah patah, ya. Karena udah patah, kita kan dari strong uptrend nggak mungkin tiba-tiba langsung downtrend, nggak mungkin, ya. Pasti dia akan membentuk suatu pola dulu, ya, pola sideways dulu, baru akan dilanjutkan antara dia naik lagi atau turun lagi gitu, ya. Nah, kita bikin pakai Fibonacci, ya. Untuk Fibonacci di Golden Fibo-nya di 61,8% itu jatuhnya di harga 6840. Nah, ini kalau saya kasih garis 6840, ya, ini ada area support di sini. Nah, cuman kita jangan lupa kalau IHSG punya resisten kuat ya. Resisten kuatnya tuh di 6730 sampai dengan 6750 nih kecil, ya, kecil. Jadi ada potensi IHSG turun sampai sini, ya, sampai 6750, kemudian dia mantul. Atau cuman sampai garis merah doang nih, di 68 20 6830, ya. Terus dia mantul. Nah, setelah itu dia akan bentuk sideways. Ya, jadi range sideways-nya itu bisa cukup lebar dari range 7350 sampai dengan maksimal di 6730, ya, itu maksimal, gitu ya.
Jadi IHSG akan jatuh atau akan rebound di kotak merah atau kotak biru. Ya, feeling saya sih adalah akan reboundnya di kotak biru ya. Gitu. Jadi masih bisa 1 atau 2 hari lagi untuk IHSG turun. Ya, meskipun harusnya nggak akan turun sedalam hari ini. Hari ini kan turun 4%-an ya. 4,42% ya. Mungkin besok 2%, besoknya lagi juga besoknya lagi mungkin 1%-an gitu. Udah gitu teknikal rebound gitu. Ya. Jadi IHSG akan sideways di range ini. Kalau range-nya terlalu besar, ya kita ambil yang kecilan boleh, boleh. Maksimal di 7120 ini. Ya. Jadi mungkin akan kalau saya gambarin tuh, mungkin dia akan turun ke sini. Gitu ya. Terus dia mantul naik sini. Udah gitu dia turun lagi ke sini. Gitu. Ya ini prediksi kasarnya aja. Ya. Mudah-mudahan selamat ya, terutama di Big Bang gitu. Karena Big Bang yang memang turunnya paling dalam. Nah, untuk sahamnya di sektor perbankan kita coba bahas bentar ya. Saya masih belum filter sih, cuman kita coba lihat yang kira-kira menarik ya. Oke, BBTN ini kemarin sempat breakout dari 18.15 ya, sempat naik. Ternyata dia balik lagi. Nah, kalau dia dalam waktu dekat nggak bisa balik ke atas 18.15, ya ini masih akan turun sampai 15.60 ya. Masih akan sideways di sini. Terus yang menarik ini adalah BBYB. Ya, kita sempat punya atau kita sempat beli BBYB di harga 18.30-an ya, sempat naik tapi belum capai target. Ya kita beli di sekitar sini, naik sampai sini 19.70-an terus akhirnya cut loss ujungnya ya. Setelah cut loss saham BBYB ini turun terus. Nah, kalau kita perhatiin ya, ini saya bilang kenapa ini menarik karena udah sebentar lagi akan jatuh di area support bentar lagi. Ya, ini kalau kita tarik Fibonacci, nah di sini nih 14 berapa? 14.70 ya, 14.70 ini ada support. Ya, cuman kalau saya sih biasanya saya turunin sedikit, ambil area ya, gitu. Ya nih, biasa areanya area sideways dia, ya. Ini menarik ya. Tapi ada potensi masuk kotak biru, dia bisa turun lagi ya. Kalau turun lagi kemana? Ya, ke sini. Mungkin saya akan ganti warnanya jangan ganti warna hitam. Nah, gitu ya. Ya, harusnya akan jatuh di antara di sini atau di sini terus dia mana. Ya, nanti di sini kita akan pantau. Ya, kita akan lihat dulu apakah ada pola candle reversal atau enggak gitu. Ya, kalau enggak ada kemungkinan kita akan tunggu di sini. Ya, yang jelas prediksi saya untuk BBYB harga red issue-nya muncul di bulan April ternyata meleset ya. Karena sampai sekarang kita belum ada info untuk
harga red issue BBYB. Ya. Kemungkinan kemungkinan bulan ini akan ada, ya. Kemungkinan bulan ini akan ada. Terus yang berikutnya, yang menarik itu ada dari PNLF belum. Amar nih lumayan sih, tapi dia lagi sideways ya. Amar lagi sideways di range ini. Ya kalau mendingan tunggu lewat dari 434 dulu biar lebih confirm. Oke, coba trim. Ya, trim juga masih belum terlalu kelihatan arahnya mau kemana. Oke, berarti untuk di sektor finance ya paling watchlist-nya adalah BBYP. Ya, watchlist-nya adalah BBYP. Oh sorry, BBYP dan Amar. Ya, sekarang kita coba lanjut ke sektor yang lain. IDX cyclical. Oke, indeks cyclical juga masih berpotensi turun ya ke area support nih di 900. Nah, hati-hati kalau udah di 900 ini dia nggak bisa mantul, ya nggak ada perlawanan. Ini ada potensi untuk lanjut turun, ya. Target selanjutnya untuk koreksi itu 862, ya, 862. Target koreksi di sini. Hati-hati untuk sektor indeks cyclical. Nah, di sektor ini kemarin tuh sempat saya rekomennya MNCN untuk di sektor ini. Tapi karena MNCN-nya gagal lagi di atas 1030 ya, gagal bertahan di atas 1030. So ini masih kalau kita tarik garis trendline ini masih uptrend sih, ya, masih uptrend sih. Ya, cuman saya agak khawatir kalau misalnya ternyata besok turun lagi, itu jadinya sideways gitu. Jadi ya kita wait and see dulu untuk MNCN ini. Ya. Terus 2 minggu lalu juga saya rekomennya adalah GJTL. Ya. So far GJTL masih sama ya. Hari ini IHSG turun 4%, GJTL cuma turun 1,5%. Ya. Kalau misalnya besok masih awet, nggak koreksi, bahkan candle-nya bisa hijau, bisa lewat dari 660, nah itu udah menarik banget. Gitu ya. Karena dia ngelawan dari IHSG. Ya, terus berikutnya itu ada dari, kita coba cek MPMX ya. Ya, MPMX ini juga menarik sih kalau dia bisa kuat di atas 1250 ya. Ya, kita harus lihat dulu besok akan seperti apa.
ya. Apakah dia kuat di atas 12.50 atau enggak. Tapi kalau kuat di atas 12.50 ini menarik. Terus coba cek CBMF. Oke, CBMF belum ada tanda-tanda. Oke, mungkin di sektor indeks siklikal itu dulu ya. Saya belum lihat ada lagi yang cukup oke. Coba Imas deh. Nah, ya mungkin ini Imas bisa dijadiin pantauan sih. Kalau ternyata dia nggak turun besok-besok nggak turun lagi gitu ya. Ya karena ini udah turun lumayan terus sideways gitu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya cari sahamnya lebih gampang ya. Cari sahamnya lebih gampang dengan cara ya kita lihat aja saham mana yang udah turun dalam gitu ya. Pada saat IHSG-nya naik dia malah turun dalam terus udah sideways gitu. Nah, tinggal kalau udah keluar dari sideways-nya ya cut loss gitu aja. Jangan masuk saham-saham yang udah naik tinggi ya kayak banking gitu yang big banknya ya sebenarnya kalau cuman curi-curi doang ya bukan ambil yang agak panjang ya nggak apa-apa. Maksudnya agak panjang tuh jadi misalnya beli BBCA tadi di 76 ya target jual berapa ya 78 sampai 8.000 aja, jangan sampai target jual berapa 9.000 ya kayaknya sih mungkin akan turun dulu gitu kalau mau target jualnya di 9.000 seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke IDX Healthcare. IDX Healthcare udah nggak kuat di atas 1480. Ya, artinya siap-siap turun sampai 1360. Ya, turun siap-siap sampai sini. Untuk sahamnya mungkin bisa dipantau dulu ya, dipantau ya. Saya belum berhasil rekomen, dipantau dulu untuk saham KF untuk Kimia Farma ya. Labanya lumayan ya, ada potensi dia bisa bagi dividen. Terus dari Same. Same ini uptrendnya juga udah patah ya. Uptrendnya patah, uptrend jangka pendeknya patah. Kemungkinan dia akan sideways dulu atau uptrend yang jangkanya lebih panjang. Ya, bisa turun sampai sekitar 370-an lagi. Eh, 2 minggu lalu saya rekomen BMHS. BMHS so far masih sideways ya, masih sideways. Yang penting itu dia nggak turun di bawah 650. Kalau turun di bawah 650 itu udah sebaiknya mendingan keluar dulu ya. Kalau udah masuk keluar dulu. Kalau belum masuk wait and see dulu ya. Wait and see dulu. Memang nih beberapa hari terakhir ini dijagain ya. Karena dia selalu bikin ekor di bawah gitu kan. Nah, cuman hari ini ekornya itu nggak sepanjang beberapa hari kemarin gitu. Takutnya perlawanannya atau ya perlawanan atau net buy buyernya itu udah mulai berkurang
malah lebih dominan seller gitu. Jadi wait and see dulu untuk BMHS. Kita coba lihat IRA. IRA sideways lebar ya, dari 2200 sampai 1370. Nah, ini udah di area support nih, kita harus lihat dulu di dekat sini tuh apakah dia ada perlawanan atau enggak ya. So far sih dia masih sideways tuh. So far masih sideways. Masih dipantau dulu. Oke, dari DX Health paling itu dulu. Berikutnya ke indeks infra. Ya, indeks infra nggak bisa kuat di atas 10.000, 10.000, 1020 ini ya. Nggak bisa kuat di atas ini. eh, Jadi ada potensi turun ke sini 950 ya. Alias dia bikin double top gitu. Kalau misalnya ternyata nggak kuat, bakalan turun lagi jebol ya sampai sini 900. Harusnya sih ini kuat sih. Ya, di sektor infra itu ada yang menarik itu 2 minggu lalu saya rekomennya adalah Jasa Marga ya. Ya, Jasa Marga hari ini so far cukup oke sih. Ya, ya kalau mau spekulatif buy ya coba nunggu di ini di sekitar 3780-an gitu ya buat spekulatif buy. Terus 2 minggu lalu juga rekomen XCL, coba kita lihat ya. So far XCL juga masih oke. Ya, masih oke. Ini harusnya udah bisa still masuk sih kalau udah di bawah 3.000 ya. Di bawah 3.000 tapi maksimal sampai 2850. Harusnya udah nggak boleh turun di bawah dari 2780 ini. Gitu. Jadi XCL mungkin Bapak Ibu bisa masukin ke watchlist dengan area buy itu di 29 sampai 2950. Terus kemarin juga rekomen 2 minggu yang lalu juga sempat rekomen TOWR ya. Hari ini TOWR breakdown support ya, breakdown support area sideways dengan volume. Nah, ini kalau besok nggak bisa mantul, nggak bisa balik lagi ke atas 1.000, udah mendingan tinggalin dulu. Ya, ada potensi dia bisa lanjut turun. Terus 2 minggu lalu juga rekomennya ISAT. Ya, ISAT ini menarik sih kalau udah masuk ke area kotak orange ya. 6.050 sampai 6.300. Ya, kita lihat dulu lah besok kayak gimana. Tapi ini area buy 6.000, ya 6.000 lah. 6.000 itu area buy yang udah cukup oke sih harusnya. Ya, untuk ISAT ya. 6.000. Terus selanjutnya JAST. Ya, ini JAST minggu lalu juga udah saya rekomendasiin buat masuk watchlist ya. Tunggu dia bisa closing di atas 147 baru kita bisa masuk.
Ya, closing di atas 147 itu akan bisa bikin JAST eh, naik ya dengan targetnya sampai 180 ya. Ini harusnya di Fibo 38 ya, sekitar Fibonacci 38. Ya berarti maksimal sampai 200 mungkin ya. Nah, sekitar 200. Nah, ini jadi area target reboundnya ya. Cut loss-nya kalau mau masuk saham ini ya cut loss-nya di bawah dari 136 gitu. Jadi risk-nya kecil, reward-nya lumayan. Terus di sektor ini coba kita lihat dulu yang lain. Oh, baru hari ini naik tinggi ya. Ya, ASS. Lewatin aja kalau gitu. Oke, berarti di sektor ini cuman itu aja kayaknya. Di sektor infrastruktur berarti cuman ISAT, FCL, pantauannya itu ada Tower, JST. Tebiknya gimana ya? Tebiknya Southwest. Oke, kita coba cari sektor yang lain. IDX Basic Material. Oke, IDX Basic Material atau Basic Industry ini ada di support ya, support uptrendnya. Nah, kalau besok jebol, ya, di mana saya prediksinya bakalan jebol sih. Ini akan mulai masuk ke area sideways ya. Ini rank sideways-nya perkiraan saya itu di sini ya, rank sideways-nya gitu. Ya, harusnya sih jebol. Nah, inilah. Harusnya sih ini jebol. Nah, untuk di sektor ini coba kita lihat Antam. Antam kelihatannya masih belum terlalu oke. Infonya, infonya juga masih belum. Tins, tinsnya juga masih belum. Hmm, coba kita cek BRMS. BRMS juga belum. KGI juga belum menarik. Hmm,
Archie belum menarik juga. Oke, satu ya. Ini yang waktu itu saya sempat rekomen ya, SBMA. Ya, waktu itu saya rekomen tuh karena di sini ada yang namanya eh, divergence ya. Stokastiknya ini naik, di sini induknya turun. Nah, hari ini naik, tapi volume transaksi masih belum terlalu besar ya. Dan ini di sini juga dia sideways 192 sampai dengan ya kurang lebih di sini lah ya 152. Nah, kalau udah jebol 192 ini udah menarik sih. Ya, kita lihat dulu besok kayak gimana. Ya kalau mau spekulatif buy sih boleh-boleh aja. Masuk aja di 152 sampai 161 berarti. Ya, batas cut loss-nya adalah kalau di bawah dari 140 gitu. Nanti lewat dari sini potensinya lewat dari 192 itu potensi nutup gap sampai 250. Ya, lumayan sih. Risknya enggak seberapa dibanding rewardnya gitu. Terus yang menarik lagi Suli ya, cuman Suli harus nunggu buy on weakness. Ya, nunggu buy on weakness kalau mau rada hati-hati atau agak jauhan itu di 82 sampai dengan 85 ya gitu. Tapi kalau misal lebih berani ya mungkin di 93 nih udah bisa masuk sampai 95 ya modalnya spekulatif. Tergantung Bapak Ibu sukanya yang mana. Oke, kalau dari basic in material itu berikutnya indeks industrial. Indeks industrial kalau lihat ini sih masih strong uptrend ya. Cuman ini ada potensi dia bisa balik dari strong uptrend menjadi sideways ya. Modelnya hati-hati kayak mirip kayak apa namanya kompos IHSG gitu ya. Di industrial ini yang menurut saya menarik, oh sorry, bukan. Ini juga juga menarik. Kita coba cek MLPL. MLPL breakdown dari trendline ini bisa jadi sideways ya. Cuman kalau ngelihat dari apa candle dan stokastiknya sih ini bakal jebol sih harusnya. Jadi ini bisa balik turun lagi ke bawah. Bisa sekitar ini targetnya 270. Ya sekitar 120-an lagi. Oke, di sektor ini
rekomennya adalah hold. Ya. Setelah turun naik cukup lumayan tinggi, turun ARB terus berhari-hari. Nah, hari ini candlenya bullish engulfing, volumenya cukup lumayan. Ya, cuman ini paling naiknya sementara maksimal sampai 230 dulu. Ya. Ya, syukur-syukur bisa sampai 200 inilah 240-an atau 250. Ya. Cut loss-nya di mana? Ya, kalau mau masuk cut loss-nya itu di bawah sini, nggak boleh turun di bawah 149. Gitu, terus coba cek Dian. Pon. Ya, ini Icon menarik juga ya, tapi dia harus closing di atas dari 8 berapa nih? 83 ya. Baru ini menarik. Gitu. Kalau dia nggak closing di atas 83 atau malah dia closing di bawah dari 71 itu malah jadi nggak menarik. Oke, paling itu kalau dari sektor indeks industrial. Kita coba cari indeks yang lain. Indeks transportasi. Indeks transportasi masih uptrend, ya, masih uptrend. Kalau besok bisa closing di atas dari 1940, tapi kalau enggak ya siap-siap koreksi dalam. Ya, kalau enggak bisa closing di atas 1944, siap-siap koreksi dalam. Nah, di sektor transportasi ini kita coba lihat Temas. Ya, Temas ya. Dia sideways nih. Nah, kalau dia closing di atas 2050 ini akan jadi sinyal yang positif, bisa naik sampai 2,5 ya. Karena SMDR-nya juga udah kenceng. Ya udah hari ini naiknya signifikan banget. Jayanya waktu itu kita masih punya Jaya. Jayanya sekarang lagi sideways ya. Tetap harus closing di atas 182 sampai 184 sorry, 190 ya supaya dia bisa lanjut naik sampai 230. So far masih uptrend tapi ada potensi sideways. Terus coba kita cek SDMU. Ya, udah dekat-dekat area support sih ini SDMU di 100 ya. Turun di bawah 100 agak rawan, bisa turun dalam. Bisa spekulatif buy di SDMU ya, buy di 100. Terus yang potensi menarik berikutnya adalah CMPP. Ya, CMPP polanya adalah ascending triangle. Sorry, kok ascending triangle.
eh, apa namanya, ascending bordering wedge ya. Jadi kalau jebol garis biru ini potensi turun. Nah, turunnya sementara bisa sampai 412. Ya, kemungkinan akan di minggu ini akan turun sampai 400 ini. Setelah itu harusnya teknik rebound bisa sampai, potensinya bisa sampai 600. Terus berikutnya adalah HIS ya, HIS. Breakout 192 dia kenceng. Nah, sekarang kalau mau masuk bisa tunggu di 200 ya. 200 sampai 206, targetnya ke sini. 250 sampai dengan 270. Cut loss-nya di bawah sini. Gitu. Oke, itu dari IDX Transport. Berikutnya IDX Tekno. Oke, dari IDX Tekno masih ya, masih nggak mampu lewat atau closing di atas 9.100, so masih ada potensi turun sampai 7620. Untuk IDX Tekno sementara belum ada yang menarik sih kalau menurut saya. Eh, karena kan sahamnya nggak banyak juga nih yang cukup liquid gitu kan. MTEK hari ini turun, volume lumayan. Ini masih bisa turun lagi. Terus bukanya juga hari ini ARB. Ya, bukanya hari ini ARB. Kalau besok nggak bisa technical rebound, ini akan lanjut terkoreksi sampai 300 lagi. Gitu. Tapi kalau besok rebound ini menarik untuk buka ya. Terus berikutnya ada DMMX. Ya, DMMX masih sideways. Ya, mungkin bisa tungguin dia 1.600-an lagi. Gitu. Itu dari indeks teknologi. Sekarang ke indeks properti. Indeks properti sideways, tapi hari ini candlenya merah, Marubozu ya. Volume transaksinya juga cukup lumayan. Ini agak rawan sih sebenarnya. Indeks properti ini bisa, kalau nggak kuat di atas 700 ini bisa turun lagi lumayan. Turun nih. Bisa sampai 650 kalau dari pola ya. Saham yang menarik itu CTRA, ya, polanya masih sama. Terus BSD masih belum menarik.
Oke, best. Nah, ini best mungkin bisa diperhatiin ya. Karena dia udah turun dalam, terus dia lagi sideways. Ya, di range ini. Ya, dia turunnya udah cukup lumayan dalam, terus dia sideways. Nah, sentimennya adalah marketing sales base di 2022 ini di kuartal pertama itu eh, naik, udah naik. Jumlahnya udah 2 kali lipat dari marketing sales di kuartal pertama tahun 2021 dan udah lebih dari target. Selain itu belum ada lagi yang menarik. Coba ke LPKR. LPKR jebol support. LPCK juga teknikal rebound sementara doang. Ya, berarti properti itu aja. Kita coba cari yang lain. IDX non cyclical ya terakhir ya. Oke, IDX non cyclical sideways ya, masih sideways di range 660 sampai dengan 646. Nah, kalau misalnya dia dalam beberapa hari ini nggak jebol 646, ya ini menarik sih. Tapi kalau ternyata dia jebol, ini bisa turun lagi sampai 630-an ya. Sahamnya Unilever, ya mungkin bisa buy on weakness di 3750-an. Terus WMO juga belum. CPO lagi nggak terlalu oke ya CPO ya. Jadi nggak masih belum rekomen. Ya non cyclical sementara itu aja kayaknya. Karena kalau kayak apa namanya HMSP itu masih kurang oke kayaknya. Ya, masih kurang oke. Masih sideways ini. WIM-nya juga ARP tadi. Gitu. Ya, paling itu dulu kalau dari secara sektoral ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Mulyati. MTEL. MTEL masih sideways ya Bu ya. Masih sideways. Masih sideways. So far sih belum ada tanda-tanda ya. Ya. Kalau mau masuk, ya ngantri di sekitar 740 Bu. 740. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Mayora juga sideways ya. Mayora sideways. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, paling segitu dulu aja buat malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan happy cuan.